sedharma yang berbahagia, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang manfaat datang ke wihara. Tentu kita sangat memahami bahwa sebagai umat Buddha kita memiliki kewajiban atau aktivitas untuk melakukan pembacaan parita, sutra ataupun mantra di wihara bersama dengan para sahabat atau umat Buddha di dalam satu komunitas. Dan tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan ketika kita berada di wihara. Salah satunya yaitu praktek perdana dan melaksanakan praktek meditasi. Kesempatan baik yang kita miliki hendaknya mampu menjadi bagian di dalam diri kita untuk dapat meningkatkan kualitas mental. Jadi ketika kita memiliki kesempatan di dalam kehidupan kita, memiliki waktu yang begitu banyak, mari kita benar-benar memanfaatkannya untuk datang ke wihara. Bukan hanya sekedar datang, tetapi kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan baik ketika berada di wihara untuk dapat menambah pengetahuan kita tentang Dharma dengan mendengarkan Dhamma atau membaca buku-buku Dharma, juga melaksanakan praktek Dhamma dengan melaksanakan meditasi. Karena sesungguhnya ketika kita berpikir, Bante, untuk apa saya sudah rajin datang ke wihara? Dari dulu kecil hingga sampai sekarang saya sudah menjadi tua, saya rajin datang ke wihara, rajin mendengarkan Dharma, rajin berdana, rajin melaksanakan meditasi ketika kebaktian dilaksanakan. Tetapi kehidupan saya seperti ini terus. Tidak ada perubahan apa-apa. Saya masih banyak mengalami penderitaan, kesedihan, kekecewaan di dalam kehidupan saya. Ketika kita memiliki pemikiran yang demikian, artinya kita perlu untuk mengoreksi, melakukan introspeksi diri ke dalam diri kita, sejauh ke dalam batin kita. Karena apa? Di dalam Dhamma, Guru Agung Buddha pernah bersabda, meskipun engkau dekat denganku hingga memegangi jubahku, tetapi engkau tidak mempraktekkan ajaranku dengan baik, dengan penuh semangat, sesungguhnya engkau sangat jauh dariku. Tetapi meskipun engkau jauh dariku hingga 6 yaujana, tetapi engkau dapat mempraktekkan ajaranku dengan baik dan dengan penuh semangat, sesungguhnya engkaulah yang sangat dekat denganku. Dari syair ini hendaknya kita mampu menyadari bahwa kenapa ketika kita dari kecil hingga sampai menjadi dewasa atau mungkin menjadi tua, aku rajin datang ke wihara, tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya ikuti di dalam kegiatan wihara tidak mampu memberikan sebuah perubahan yang baik untuk kehidupan saya. Dalam hal ini, bukan kondisi ketika kita di wihara yang tidak baik, tetapi kita tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk mempraktikkan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, rajinnya kita datang ke wihara, banyaknya kita membaca parita, mantra, ataupun sutra, bukan menjadi satu bagian yang lantas dapat membawa perubahan bagi kehidupan kita, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang paling bahagia, dan lenyapnya penderitaan. Bukan. Tetapi melalui pembelajaran kita datang ke wihara, kita memiliki pengetahuan yang baik, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari
kita dapat mempraktikkan Dhamma itu dengan menjalankan sila, mengendalikan 3 pintu karma dengan baik, melatih kesabaran di dalam kehidupan kita. Akan menjadi sangat percuma bagi kita ketika kita sudah rajin ke wihara, membaca parita, di wihara bisa mengucapkan Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Tetapi ketika kita keluar dari ruangan bakti sala, ketika kita beranjak pulang ke rumah atau sampai di rumah, kata-kata Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata menjadi berganti dengan ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang menjadi bagian dari kebiasaan kita. Kurang asem, kurang ajar, ya, tidak suka, marah, benci, masih terus menjadi satu bagian dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak terampil, yang sering kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh perubahan? Maka Sang Buddha mengatakan, meskipun engkau jauh dariku hingga 6 yojana, tetapi engkau dapat mempraktikkan ajaranku dengan baik dan sempurna, sesungguhnya engkaulah yang sangat dekat denganku. Artinya kita mampu menjadi pribadi yang semakin sadar, eling, waspada di dalam setiap aktivitas ataupun tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di situ artinya kita menjadi dekat dengan Buddha. Bukan berarti Buddha datang dekat dengan kita, artinya kita menjadi pribadi yang sadar. Karena yang sadar atau yang telah sadar atau yang bangun itu adalah Buddha. Ketika kita mampu menghadirkan kesadaran di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, maka sesungguhnya kita menjadi dekat dengan Buddha atau yang sadar, menjadi pribadi yang semakin sadar. Kalau kita menjadi pribadi yang semakin sadar, maka kita akan mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, kita akan memiliki hiri dan otapa, rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Kita juga ingat, kita juga mengerti tentang hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Ketika kita melihat mereka yang membutuhkan pertolongan, kita mampu menolong mereka. Ketika kita mendengar suara-suara yang membutuhkan bantuan, dukungan kita, lantas kita mampu membantu. Nah, hal-hal demikianlah yang dapat dan perlu kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, agar apa yang telah kita lakukan di wihara dan ketika kita datang ke wihara itu mampu memberikan dampak yang positif, mampu memberikan manfaat yang positif di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang ke wihara, bukan berarti setelah kita datang ke wihara lantas kita menjadi orang yang paling bahagia dan penderitaannya langsung lenyap, tidak ada lagi, dan besok tidak mengalami penderitaan. Tidak, kehidupan ini berubah, butuh perjuangan, butuh semangat, butuh ketekunan untuk dapat menjadi pribadi yang memiliki kesiapan mental. Datang ke wihara, belajar Dhamma, mengulang Dhamma, mendengarkan Dhamma, praktek Dhamma, dengan melaksanakan meditasi, melakukan kebajikan adalah salah satu sarana untuk kita dapat digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama suami, bagaimana ketika suami marah, Anda mampu menghadapi dengan kesabaran, mampu memiliki sikap penerimaan. Bagaimana ketika suami belum mendapatkan hasil sehingga Anda belum diberikan uang dapur, uang sayur, uang belanja, Anda memiliki kesabaran, sikap penerimaan. Bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang semakin bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kondisi yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau anaknya nakal, bagaimana kalau anaknya memiliki keinginan-keinginan, kita menyikapinya dengan kesabaran, dengan bijaksana, dengan sikap penerimaan yang baik, tanpa harus memiliki pikiran yang buruk, tanpa harus memiliki ucapan-ucapan yang tidak baik, tanpa harus menggunakan tindakan yang tidak baik untuk membimbing, untuk mendidik atau menyikapi pasangan kehidupan kita. Nah, cara-cara demikian sesungguhnya
ketika kita datang ke wihara akan memberikan manfaat atau dampak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin kehidupan kita sebagai manusia ini untuk menopang kualitas batin yang lebih baik. Melalui syair Dhammapada tadi bukan berarti Bante melarang atau menganjurkan Anda untuk tidak datang ke wihara. Karena tadi dikatakan bahwa meskipun engkau sangat jauh dariku, tetapi engkau dapat memberitakan ajaranku dengan baik dan sempurna, maka sesungguhnya engkaulah yang sangat dekat denganku. Berarti kita boleh dong Bante tidak datang ke wihara. Boleh, tetapi ketika kita memiliki kesempatan, ada waktu, menjadi sangat baik bagi kita untuk datang ke wihara. Karena apa? Di situ kita akan bertemu dengan para sahabat, kita bisa berbagi, kita bisa mendengarkan dhamma dari para romo pandita, dari Bante, atau kita bisa sharing, sehingga energi-energi positif ketika kita berada di wihara bersama sangga, bersama para pandita, atau mungkin para sahabat di dalam komunitas, itu akan memberikan kekuatan, itu akan memberikan nutrisi bagi diri kita untuk lebih semangat atau menemukan satu solusi yang dapat kita gunakan, yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap kondisi baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tentu tidak mungkin dalam satu hari pasti kita bahagia terus, tidak. Pasti akan ada kondisi-kondisi yang tidak membahagiakan, mungkin mengecewakan, mungkin membuat kita jadi jengkel dan sebagainya. Begitu banyak macam kondisi yang akan muncul dalam kehidupan kita yang tentunya tidak bisa kita tolak, dan kita harus bisa menghadapi dengan sikap mental yang bijaksana. Karena dengan sikap mental yang bijaksana, kita akan mampu menjadi pribadi yang tetap berada pada kondisi yang seimbang, damai, tetap tenang, dan bisa merasakan kebahagiaan. Nah, jadi tetaplah menjadi umat Buddha yang rajin datang ke wihara, dan juga tidak lupa pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan di wihara, praktek-praktek yang kita lakukan di wihara hendaknya dapat diterapkan, dipraktekkan di rumah bersama keluarga atau bersama para sahabat, atau mungkin ketika Anda berada di tempat kerja, atau ketika Anda bersama masyarakat di lingkungan yang luas atau lingkungan sosial. Dengan demikian Anda akan menjadi pribadi yang semakin maju di dalam kualitas batin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, marilah kita bersama-sama memiliki cara pandang yang baik. Ketika kita berpikir beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya dengan Bante, saya datang ke wihara itu dari kecil sampai tua sekarang. Saya susah, sampai saat ini juga masih susah Bante. Padahal saya sudah rajin ke wihara, memohon dengan Mak Kuan Im, memohon dengan Buddha supaya saya dikasih hoki, saya bisa sukses, saya bisa jadi orang yang ya setidaknya memiliki kecukupan. Bapak Ibu Saudara, memang datang ke wihara itu tidak bisa membuat kita menjadi kaya secara materi. Tetapi datang ke wihara atau rajin datang ke wihara akan mampu memberikan kekayaan batin bagi diri kita. Tentunya kita harus bisa mengerti kekayaan materi yang kita dapatkan itu tidak akan kita bawa setelah mengalami kematian, tetapi kekayaan batin dengan belajar dharma dan praktek dharma ketika kita datang ke wihara dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kekayaan batin ini kita akan selalu membawanya meskipun kita telah mengalami kematian. Kita akan membawanya di dalam kehidupan yang akan datang. Jadi jangan mengeluh, jangan kecewa ketika Anda rajin datang ke wihara lantas tidak menjadi kaya secara materi, tapi setidaknya Anda mampu memiliki kekayaan secara batin yang dapat Anda bawa setelah mati, bahkan hingga mencapai pembebasan nibbana. Semoga sedikit sharing ini memberikan manfaat yang baik untuk Anda sekalian, dan tetaplah semangat untuk datang ke wihara, dan tidak lupa semangat juga untuk memberikan dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan berpraktek dharma dan memanfaatkan kehidupan kita saat ini di dalam kebaikan,
menjaga dan mengendalikan diri 3 pintu karma ini dengan baik, maka sesungguhnya Anda akan menjadi pribadi yang beruntung di dalam kehidupan ini. Tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi di dalam kehidupan yang selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.